dilaksanakan tadi siang pukul 1, namun karena ada kendala teknis, maka diundur sampai petang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Malam ini adalah malam terakhir penampilan tim kami. Ini jadi biasanya kalau di film itu kalau yang terakhir-terakhir itu pemenangnya biasanya begitu ya. Saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Yayat. Kalau dibacakan bisa 15 menit ini, soalnya nggak panjang banget ini, jadi nggak akan selesai ya. Pak Yayat Hidayat SPD, calon MPD Bapak Ibu begitu. Sebentar lagi sedang menyusun tesis. Tesis ya. Kemudian masa kerjanya sudah 15 tahun, ini lengkap sekali nih. Tempat tanggal lahir Ciamis, temannya Pak Ali ini, Ciamis 11 Oktober 1980. Alamat rumah nanti bisa tanya langsung ya. Kemudian kemarin karya-karyanya sudah ada. Beliau adalah penulis ya Pak Yayat ini adalah penulis penulis lepas begitu masih belajar Bu. Jadi penulis lepas dari beberapa harian di yang online maupun yang offline. Itu mungkin informasi singkat tentang CV Pak Yayat. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan Pak Yayat untuk menyampaikan hal yang spesial. Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar IT gitu mungkin ya, walaupun semuanya sama-sama bareng belajar gitu. Nah, yang sekarang spesial pakai telur, ini materinya adalah materi yang berbeda. Mangga Pak Yayat, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dan room, mohon maaf. Iya. Baik, Ibu Naning, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak peserta PCT Beach 6 Jabar yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sharing atau acara Hikon PCT Beach 6 Jabar. Dan yang pertama saya mengucapkan kepada kedua rekan saya, Pak Yana yang lumayan lah banyak suka dukanya Pak Bu dalam menjadi suatu tim, sehingga ini merupakan penampilan terakhir dari kelompok kita ini. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita semua lakukan insya Allah akan bermanfaat, khususnya buat kita juga untuk kita pendidikan terus. Baik Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak sekalian, yang akan saya sampaikan pada malam hari ini mungkin sifatnya sharing. Kenapa? Karena konten materi ini adalah konten yang betul-betul telah saya laksanakan dan telah saya dikasihkan atau saya teliti. Jadi apapun nanti yang saya sampaikan, insya Allah itu berdasarkan experience atau pengalaman. Namun setidaknya materi ini barangkali ada sebagian dari Ibu Bapak yang belum begitu mendalami, juga termasuk saya, tapi setidaknya saya bisa menginformasikan atau mengingatkan tentang aspek lain, dalam arti rutinitas kita selalu dalam keadaan zona nyaman, kita bekerja sesuai dengan apa yang kita ambil, tapi sisi lain kita terkadang lupa atau mungkin tidak tercover bahwa objek kita itu adalah bukan benda mati tapi benda hidup yang memiliki berbagai keunikan dan perbedaan yang luar biasa. Oleh karena itu sedikit mungkin saya konten materi pada hari ini sifatnya ramah atau mungkin menyampaikan saja, tidak seperti kemarin IT lah sudah itu juaranya ke situ. Nah, untuk malam hari ini insya Allah topiknya sedikit berbeda, yaitu tentang inklusi bagi sindrom Asperger berbantuan ilmu rian. Mungkin dari 3 kata ini Ibu dan Bapak ada yang pernah mendengar, bahkan insya Allah saya pribadi atau kami semua bagi Ibu dan Bapak dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau masukan yang lebih jauh. Saya yakin Ibu dan Bapak ada yang lebih mempelajari atau menggali tentang topik ini.
eh, sedikit sebagai prolog dari saya, ini hanya sebagai refleksi saja barangkali Ibu dan Bapak, bahwa kita sebagai seorang guru tentunya mempunyai tugas yang mulia. Dan untuk melaksanakan tugas mulia ini, saya pikir tidak mudah Pak Bu dalam melaksanakannya. Selain harus memiliki berbagai kompetensi, namun kita itu dituntut harus lebih arif dan bijaksana terhadap berbagai perubahan yang digulirkan pemerintah. Tentunya guna tetap terlaksananya pelayanan pendidikannya seperti sekarang ini Pak Bu. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, seperti ini. Nah, tapi yang terpenting adalah kita punya kemauan dan kesadaran untuk selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Nah, Ibu dan Bapak, pemerintah melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 kalau tidak salah, telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Itu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan Pak, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yaitu tujuannya untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Itu adalah konsep dasar dari pendidikan inklusi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan, terkadang kita sering menggelitik tentang konteks mengajarkan, dan pembelajaran. Nah, kalau mengajarkan itu konteksnya satu treatment. Contoh, seperti kemarin saya mengajarkan tentang cara membuat QR code. Itu hanya satu trik, mengajarkan saja. Atau artinya keterampilannya hanya diperoleh dari satu tahap. Kalau membelajarkan, itu jelas berbeda. Kalau membelajarkan yang saya pahami, membelajarkan itu ada beberapa tahap. Pertama adanya persiapan, yang kita kenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP-nya, kemudian pelaksanaannya atau aksinya, kemudian evaluasinya, setelah dievaluasi dianalisa, sampai tindak lanjut dalam bentuk pengulangan atau pengembangan. Nah, berpijak dari konsep pembelajaran itu, tentunya sebagai seorang guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk melaksanakan langkah-langkah tadi yang pada akhirnya diperoleh lulusan atau cetakan generasi-generasi bangsa nanti. Nah, tentunya ini tidak mudah karena banyak sekali variabel-variabel yang perlu kita antisipatif atau kita laksanakan. Nah, saya percaya Ibu dan Bapak sudah mumpuni di kompetensi, baik itu kompetensi pedagogisnya, sosialnya, kepribadiannya, atau kompetensi profesionalnya. Tapi kadang-kadang kita di lapangan sering menemukan, bahkan mendapati siswa yang sedikit berbeda atau sedikit lain. Nah, sehingga dengan situasi dan kondisi kita harus ketercapaian kompetensi yang harus disampaikan, idealnya anak harus begini. Ketika menemukan anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya secara tidak langsung tensi sedikit lain. Itulah barangkali saya yakinlah Ibu Bapak, insya Allah kalau lebih lagi sedikit pelan-pelan kita mencoba masuk ke ranah sisi lain dari anak-anak itu, bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya memiliki kepribadian dan keunikan tersendiri. Dan tentunya itu harus kita ikut akomodir demi suksesi pelayanan pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita tahu dan kita paham bahwa dalam pembelajaran yang kita lakukan ini, anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Baik dilihat, ditinjau dari sudut pandang kognisi, Pak,
Ada anak yang cepat belajar, ada anak yang biasa-biasa, ada anak yang slow learner, lamban belajar, kemudian anak yang kesulitan belajar. Beda Ibu Bapak, konteks anak yang kesulitan belajar atau difficult learning difficulty itu ya, dengan anak yang slow atau anak yang lamban belajar. Kalau lamban belajar itu kaitannya dengan IQ, Pak Bu. Artinya IQ di sini itu yang lamban belajar itu antara 60 sampai 70, itu IQ-nya memang di bawah standar. Kemudian kalau anak yang kesulitan belajar itu mereka bukan masalah di IQ-nya, tapi masalah mungkin pertama gangguan dalam menulis, kemudian gangguan dalam penglihatan, itu anak-anak yang istilahnya mereka penglihatannya kabur, kenapa tidak suruh di depan aja duduknya, itu kan suatu gangguan, kesulitan belajar. Itu sebenarnya banyak sekali yang perlu kita gali dari karakter-karakter secara kognisinya. Nah sekarang jelas karakter dalam psikologi anak itu sendiri. Ada anak yang mungkin hiperaktif Ibu ya Pak di dalam kelas itu. Kemudian juga anak yang low self confident, yang kurang percaya diri. Ada anak yang dia nyamannya itu duduk sendiri, tidak mau bergabung dengan yang lain. Sehingga jadi bahan olok-olok bagi yang lainnya, kok kamu nggak gabung dengan kita? Ya mereka nyamannya seperti itu. Dan juga anak yang low self efficacy, artinya anak yang kemandiriannya kurang. Nah barangkali hal-hal itulah yang kadang kita kurang terungkap, karena saya paham lah, saya juga merasakan kita itu terkadang lebih terflasher dengan targetan kompetensi yang mesti disampaikan seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, itu sebagai prolog dari saya. Kemudian untuk selanjutnya, ini tentang materi inklusi bagi sindrom Asperger. Ntar Pak Bu ini. Nah Pak Bu, ini adalah sindrom Asperger, Pak Bu, yang siswa saya ini yang sebelah sini, ini ada sindrom Asperger. Dan saya tidak sembarangan Pak Bu bilang ini Asperger, sindrom Asperger. Pertama saya konsultasi dengan SC, kita punya yang namanya pusat sumber sebagai rujukan kita kalau kita ingin mendalami tentang anak inklusi. Nah ini adalah sekarang duduk kelas 12 IPS dan ini sebagai objek saya beberapa bulan yang lalu, sehingga di balik kekurangan tersimpan kelebihan yang jauh menutupi kekurangannya. Itu pada dasarnya anak-anak Pak Bu. Jadi saya yakin karena kita mengenal istilah multi inteligensi, jadi mereka itu punya kelebihan pada dasar. Nah ini sebagai pendahuluan bahwa tadi latar belakang Permendiknas tentang pendidikan inklusi, nah, sehingga akan mengarah ke pola pendidikannya Pak Bu. Jadi yang terpenting yang saya rasakan bahwa salah satu ciri khas pendidikan inklusi itu terhadap objek yang akan kita lakukan, satu, kita harus tahu weakness-nya, kelemahannya itu apa. Ya pasti ada kelemahan, artinya yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya itu apa? Yakin anak tersebut ada kelebihannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhannya apa? Apa yang dibutuhkan? Nah, kemudian yang paling penting adalah alternatif solusinya itu apa? Alternatif solusi di sini bisa dalam bentuk model pembelajaran yang kita lakukan seperti apa treatmentnya, cocoknya apa, model pembelajarannya, atau juga dalam bentuk media apa yang bisa meng-up supaya dia itu bisa mengejar dengan rekan-rekannya. Nah, jadi minimal ada 4 tahap dalam kita melakukan suatu tindakan yang sifatnya inklusi. Nah, kemudian ini fokus masalah, kenapa saya meneliti anak ini,
pertama, dia perhatiannya terpusat. Nantilah ke slide berikutnya akan kenapa kok perhatiannya terpusat, dan juga nilai matematik khususnya gitu rendah. Nah, kenapa itu rendah? Dan memang pada akhirnya adalah hasil belajar meningkat pada tujuan akhirnya. Dan saya rasakan anak ini memang prestasinya khususnya di mata pelajaran matematik itu sangat, terkadang ulangannya saya lihat dari kelas 1, kelas 2 di bawah KKM. Nah, kalau melihat dari potensinya dia punya kelebihan yang perlu kita kembangkan. Nah, Ibu Bapak, saya coba buat suatu kerangka yang pernah saya lakukan, dan sebagai informasi saja barangkali ini juga saya ikut sertakan dalam lomba artikel Ibu Bapak penulisan pendidikan inklusi di Kemendikbud Jakarta. Tapi mungkin sementara belum berpihak ya Bu, hanya sampai finalis saja, tapi ini suatu pengalaman yang luar biasa lah buat saya untuk mencoba keluar dari zona sebagai guru matematika, Bu Bapak. Nah, yang pertama jelas kita melakukan identifikasi subjek dulu. Tadi kelemahannya apa, dia kekurangannya, kemudian kebutuhannya, kemudian solusinya seperti apa. Nah, ini dalam konteks secara generalnya, kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan selanjutnya. Nah, kemudian identifikasi sumber, karena kita sasarannya di dua variabel yang akan saya lihat. Pertama adalah tentang tes kemampuan matematiknya itu sendiri. Kemampuan awalnya itu bagaimana dia. Kemudian yang kedua, angket minat belajarnya. Jadi sebelum saya melakukan treatment, saya coba melakukan tes komprehensif tentang matematik, kemudian juga angket tentang minat belajar. Saya coba. Nah, kemudian treatmentnya, perlakuannya setelah dianalisa, kelemahan kekurangannya, kebutuhannya apa. Nah, saya coba buat suatu pengembangan bahan ajar. Jadi ini saya berangkat dari kerangka dulu Ibu Bapak. Nanti lebih detailnya di slide berikutnya. Seperti apa sih pengembangan bahan ajarnya, kemudian dan sebagainya. Kenapa muncul di sini tulisan lemurian? Ada apa dengan anak ini? Nah, kemudian juga model pembelajaran seperti apa? Nah, model pembelajarannya kan kita mengenal ada dua diantaranya dengan klasikal yang kita lakukan itu secara bareng-bareng itu klasikal, tapi ada juga secara individual. Nah, saya lakukan pembelajarannya lebih ke arah individual. Memang di awal tetap bersama-sama, tapi pada akhirnya ke individual. Dan terkadang di luar jam pelajaran juga dia ngejar. Gitu. Kalau sudah dapat batinnya atau chemistry-nya, kita enak ketika masuk ke anaknya. Kemudian ada tahap assessment-nya, evaluasi. Kita akan melihat hasil belajarnya seperti apa, minat belajar juga, apakah ada nggak pengaruh di sini. Perlakuan treatment ini dari awal sampai akhir ada nggak, sehingga pada akhirnya ini meningkat. Ini secara rangka yang saya lakukan kepada subjek ini, Bapak. Nah, tadi sudah di awal disampaikan bahwa pendidikan inklusi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, diperuntukkan bagi anak yang mempunyai kelainan atau keterbatasan, juga memiliki potensi atau kecerdasan. Jadi seperti paradok ya Bu, ada sisi lain kelemahan, kelainan, keterbatasan, tapi sisi lain juga ada potensi yang cerdas di luar, artinya yang bakat istimewa itu. Konteksnya seperti itu. Nah, tapi mereka ikut serta dalam pendidikan dengan yang normalnya. Itu konsep dasar dari pendidikan inklusi. Nah, kemudian juga apa itu ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, Ibu Bapak. Kita mengenal istilah tunawicara, tunagrahita, dan lain sebagainya. Itu kelainan fisik. Nah, kemudian kelainan mental, intelektual, sosial, emosional, dan selanjutnya. Yang tentunya ini akan berpengaruh signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Makanya saya tadi di pengantar di flyer di bawahnya itu saya pikir tidak ada orang tua menginginkan anaknya itu tumbuh dan berkembang tidak sama dengan orang normal lainnya. Jadi mereka menginginkan anak-anaknya itu tumbuh dan berkembang dan menjadi suatu kebanggaan walaupun ada dalam keterbatasan. Nah, tugas inilah yang kiranya kalau sama orang tua tidak tercover, mungkin kita bisa sedikit memberikan sentuhan. Saya paham
kita ini bukan psikolog, tapi setidaknya ini memberikan suatu rasa empati kita terhadap orang-orang atau anak-anak kita yang sedikit berbeda, sedikit unik itu Bapak. Nah itu maksudnya. Nah kemudian sindrom Asperger, saya berkali-kali apa itu sindrom Asperger. Langkah pertama, jadi begini Bu, saya tuh merasa kaget ini ketika mengajar di kelas 12, kok ini anak nanya melulu ke depan, terus isinya juga bukan masalah matematik. Kadang-kadang dia menanya itu masalah etnik budaya Lemurian. Loh ini kok anak begini? Yang kayak seperti itulah Bu ya. Nah, ini jadi penasaran, jadi penasaran. Pas ngejar ke ruang guru, dia ngejar lagi, Pak. Ini saya dengerin. Kenapa saya mulai tertarik kepada anak ini dan tampilannya juga secara casingnya kok ini unik gitu. Ini unik. Nah, jadi istilahnya Pak Bu, sindrom Asperger itu kalau kita mah yang lebih populer itu Albert Einstein, profesor kecil itu dulu. Nah, jadi sindrom Asperger ini adalah suatu gejala autisme Bu, Pak, tapi memang ringan kondisinya. Di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Contoh, bahasa anak sindrom Asperger ini Pak Bu secara ilmiah dan apa ya, kaku itu. Contoh, ketika saya bilang, dia tidak akan memahami pada saat saya bilang, tuh orang itu kepalanya yaitu besar, berkepala besar. Dia nggak ngerti. Atau, aduh, sudah jatuh tertimpa tangga, dia nggak ngerti. Emang mana tangganya Pak? Dia kan nggak ngerti bahasa kiasan. Itu yang namanya Asperger itu. Nah, dan yang paling unik Asperger ini yang saya temukan dan saya baca referensi adalah ciri yang paling khususnya anak ini memiliki atau pada umumnya sindrom Asperger itu memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap sesuatu, Pak Bu. Tapi satu. Kalau kita kan menyenangi hanya sebatas senang-senang. Tapi kalau Asperger itu satu hal, tapi dia terus dalami, terus sampai fokusnya tidak ini. Nah itu yang saya lihat ketika belajar, dia terkadang lihat bukunya atau baca itu yang dibaca tentang budaya etnik Lemurian, kemudian tulisan Lemurian, nah, yang diobrolin masalah itu. Kadang dia suka peluyuran ngelayap, pokoknya seluruh anak SMA 6 tahu yang namanya anak ini. Gak pernah capek, karena salah satu cirinya juga sindrom Asperger itu adalah dia ingin menunjukkan keilmihannya dia, pengetahuannya dia, wawasannya dia kepada orang-orang. Itu aja dia kurang. Itu salah satunya. Ingin menunjukkan saya ini bisa ini loh, bisa ini, bisa ini. Nah, sehingga ini saya melihat suatu ruang dan peluang karena kita paham betul bahwa kita sebagai agent of change, kita bisa melihat ruang mana yang bisa dijadikan kekuatan supaya anak ini bisa masuk ke ranah kita. Mata pelajaran kita bisa sampaikan tapi dengan yang dia miliki. Nah, intinya objek saya ini dia sangat menggandrungi tentang etnik budaya Lemurian, dan ini pernah saya angkat di surat kabar juga. Alhamdulillah sudah banyak yang merespon. Saya terlepas antara konteks pembenaran bahwa Lemurian itu adalah nenek moyang asli bangsa kita dengan memiliki kecanggihan teknologi yang sekarang mah kecil Pak, teknologi menurut dia. Saya baca ada 1.300 halaman, dia baca 3 malam selesai. Kamu ini luar biasa ya. Saya bilang berarti matematik juga bisa masuk. Nah itu yang memang kelebihannya itu. Nah di sini Pak Bu bahwa pengidap Asperger tidak memiliki kesulitan dalam belajar sih pada dasarnya, berbahasa maupun memproses informasi. Mereka justru biasanya menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, cepat menguasai bahasa dan kosakata baru, serta mampu menghafal berbagai hal dengan detail. Nah, itu sehingga ada orang yang mengatakannya ini profesor kecil seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak, nah, saya menjudge dia sebagai sindrom Asperger ini tidak secara pribadi, tapi saya juga melakukan tes Pak Bu, tes secara psikologis. Saya bawa Bu Pak, saya bawa serius, saya bawa ke yang lembaga atau tempat untuk mengecek bahwa anak ini seperti apa. Saya bayar sendiri dan
ya kita full-fullan aja untuk karena saya ada empati tersendiri ke anak ini karena dia selama ini Bu Pak dari kelas 1 kelas 2 aja kena bullying terus sama teman-temannya, makanya dia mencari teman yang seirama gitu. Terkadang sama ya secara casingnya juga membuat orang mau ngolok-ngolok dia gitu. Nah gitu Pak Bu. Nah jadi dia ternyata saya analisa dia menguasai tentang huruf Lemurian di samping karakter-karakter yang ada di Lemurian. Kalau Ibu dan Bapak coba silakan buka web di YouTube, banyak sekali tentang Lemurian. Mungkin sebatas hiburan saja Ibu Bapak silakan, kita terlepas antara benar dan tidak. Memang ini sedikit berbeda dengan konsep sejarah yang selama ini kita pelajari gitu. Nah, itu Bapak. Nah, ternyata anak ini selain menguasai tulisan huruf Lemurian seperti ini, terjemahan seperti ini, dia juga bisa menulis. Nah, saya tanya, lebih senang mana ketika guru bahasa Indonesia merangkum pakai dengan tulisan Lemurian atau dengan huruf Latin? Nah, saya tanya, ya kalau gurunya tidak marah, saya sih senang ini Pak. Oke, kalau begitu, iya. Artinya saya matematik memberikan kesempatan, silakan kamu tulis rumusnya dalam bentuk bahasa Lemurian saja. Nah, jadi disinilah sebetulnya saya bukan mempelajari Lemuriannya Pak Bu, tapi saya memberikan ruang, kesempatan kepada anak tersebut supaya menggandrungi matematika dengan yang dia senangi. Itu sih intinya. Sebenarnya sederhana saja. Hanya ini memang unik Pak Bu. Nah sehingga, nah sini coba ini materi ini di kelas dia mengikuti. Kemudian saya persilakan, silakan tulis dalam bahasa yang kamu mengerti, boleh. Tujuan saya Pak Bu, semakin dia menulis sesuai dengan yang dia senengin, saya pribadi gitu, saya berpikir itu akan semakin terpatri dalam benaknya. Nah, sehingga dalam proses selanjutnya itu 3 kali ulangan ada perubahan yang signifikan Pak Bu, ada yang signifikan. Nah, ini hanya sebatas tataran teoritis yang telah saya praktekkan. Metode penelitiannya desainnya studi kasus, jadi ini hanya satu orang Pak Bu, hanya studi kasus sifatnya. Kemudian subjeknya hanya seorang, itu siswa penyandang sindrom Asperger. Kemudian pengumpulan datanya jelas tadi ada wawancara. Wawancara juga Pak Bu tidak satu titik saya. Wawancaranya itu ke siapa? Ya yang jelas orangnya, si subjeknya saya wawancara. Kenapa kamu senang Lemurian? Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh anak tersebut. Yaitu Pak Bu selama 2 tahun sudah tidak hidup dengan kedua orang tuanya, mereka cerai dan dia diambil oleh kakeknya. Kakeknya juga adalah bukan kakek asli tapi adiknya. Bayangkan dari 2 tahun 3 tahun dia hidup seperti itu. Tapi kenapa dia bisa save sampai usia SMA kelas 3? Ternyata banyak nilai-nilai poin dari yang dia baca di Lemurian yang nilai-nilainya luhur sekali gitu. Luhur sekali. Seperti contoh, jangan marah. Marah itu akan begini-begini. Ada apa di sini? Oh iya. Tapi dengan bahasa Lemuriannya dia sampaikan, saya juga kaget. Nah, itu diantaranya. Sampai dia menunjukkan, nih Pak, ada cara membuat apa istilahnya teknologi gas, artinya apa, keluar api dari air Pak Bu. Saya penasaran, di videonya ada Bu, silakan Ibu cari itu. Gas, sumbernya itu dari air mineral, masuk ke reaktor, nggak tahu itu ada. Tapi pertanyaannya reaktornya apa di sananya, itu mungkin perlu digali. Nah, kemudian wawancara ke BP, ke teman-temannya, dan observasi juga saya tidak satu item observasi dalam kelas. Oh, anak ini selalu duduknya pingin sendiri dan pingin di depan. Saya tanya, kenapa sendiri? Lah, nyamannya apa sendiri? Apakah saya langsung dengan teman-temannya di saat? Tidak, karena ya dia itu yang dibutuhkannya gitu. Ya yang dibutuhkannya saya pingin sendiri. Nulisnya juga kalau bisa Lemurian boleh, silahkan. Kan guru yang lain pada marah. Kamu ini guru lagi ini tulisannya begini atau ngobrolkan masalah Lemurian. Kalau saya dengarkan saja nggak apa-apa. Dia ini semangat. Gitu. Kemudian angket juga jelas, saya kasih angket tentang minat sebelum dan sesudah. Analis datanya adalah reduksi data. Apa itu yang sudah reduksi data? Reduksi di sini adalah informasi-informasi dari berbagai itu kita reduksi, satukan jadi suatu generalisasi, satu kesimpulan. Nah, kemudian datanya nanti disajikan dan kita memverifikasi dan mengumpulkannya. Sekarang Ibu Bapak ini hasil pembahasannya. Nah, kemudian untuk hasil observasi wawancara ini dengan ini namanya ini Pak Bu Andre ini.
Jadi hasil wawancaranya ini kurang berminat pada pelajaran matematik. Kenapa? Karena dia lebih suka pelajaran sejarah, terutama sejarah nenek moyang dan menguasai penulisan lemurian. Loh, pantesan. Ya kalau dalam belajar fokusnya kurang. Padahal dia punya kemampuan membaca buku itu bisa banyak, ketua buku kalau kita bilang gitu Pak Bu. Nah kemudian saya wawancara ke guru-guru juga, gimana nih? Oh, memang Andre termasuk anak yang pintar, hanya kurang fokus dalam belajar sehingga hasil belajarnya pun katanya ya biasa-biasa, bahkan kadang ada di bawah KKN. Karena tadi sifatnya tadi dia terus terfokus ke dalam Arvair itu salah satunya menyenangi terhadap sesuatu yang dor-doran gitu Pak. Itu. Kemudian kata teman-teman Andre, ya ini katanya memang anaknya baik, sopan. Tapi anehnya dia suka bercerita kemana dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, pasti tahu yang namanya anak ini tentang etnik budaya nenek moyang. Nah itu ketika tidak ada guru atau ada tugas, dia tugasnya sudah diselesaikan tapi dia layapan aja kemana itu. Nah gitu Pak. Nah kemudian dari keluarganya juga saya ke rumahnya coba, ya memang anaknya penurut, rajin. Nah itu yang unik, dia tidak suka tontonan karena katanya menurut anak tersebut tontonan sekarang ini adalah tontonan yang akan membawa kita ke kebodohan. Memang iya kalau tidak difilter. Dia tuh nggak jarang nonton sinetron. Loh saya ulangan juga dia ngitung statistik nggak pakai HP, yang lain pakai ngitung, ada hitungan dengan hitungan terus. Dia dipotret zaman mana, tapi dia betul dan benar, hanya memang telat. Nah disitulah kita harus kasih kesadaran. Ada kalanya kita menggunakan teknologi, ada kalanya, tapi sampai detik ini dia nggak menggunakan HP atau apa alat untuk menghitung. Itu uniknya. Dia kerja sendiri walaupun terakhir mengerjakannya. Tapi juga mentalnya seperti itu. Dia bilang, ini kan HP banyak ininya Pak. Ya, lah nanti dia. Nah kemudian guru BP, saya ke guru BP, mana Bu ini tentang anak ini. Nah, ya Anda sama, pintar, sopan, ramah, interaksi sosial cukup bagus. Tadi suka kelayapan itu, kelayapan. Tapi dia tidak nyaman dengan orang yang suka apa istilahnya, yang mengolok-olok, ya samalah sebenarnya juga sama seperti itu. Nah kemudian dia tidak bisa bergaul secara lepas. Kalau kita kan anak-anak ketawa, wah bahasanya. Tapi kalau dia enggak, karena tadi sifatnya tuh kaku, tanda tawa dia kurang gitu. Terlihat kaku dan gaya bicaranya formal, memang formal. Kita bilang tadi bahasa kiasan dia tidak akan mengerti. Besar kepala, kepalanya biasa-biasa seperti itu. Itu yang Asperger di antara. Sebetulnya Pak Bu, Asperger di sini itu tidak terbatas apa istilahnya tentang lemurian. Saya pikir anak-anak kita ada yang menggandrungi, ada yang senang main Lego sampai besar, ada yang Nah, saya pernah mengikuti seminar tentang inklusi yang dilaksanakan oleh Kiamet di Kota Tasik, pembukaan. Katanya dimungkinkan sekarang itu muncul autis ringan akibat pengaruh dari memainkan gadget yang begitu volumenya sangat menyita waktu. Ya kemungkinan seperti itu. Artinya fokus mereka, sosialisasi mereka itu menjadi terbatas dan tereduksi. Itu setelah tidak langsung kita seperti itulah era seperti ini. Jangankan anak SMA, anak 3, 4 tahun, 5 tahun juga sudah begitu sekarang eranya. Di sini peranan guru atau kita atau juga orang tua harus lebih arif dan bijak dalam menyikapi fenomena anak-anak yang sekarang. Karena ya mereka hidup dan kita hidup di era sekarang, dekat sekali dengan era gadget. Itu Ibu dan Bapak. Nah, ada slow respon ini. Nah ini angket Ibu, Bapak, sebelumnya sekitar 38,74, ya kita belak-belakan aja. Silakan kerjakan angketnya ini, katanya. Kemudian saya adakan treatment yang tadi, sehingga ada peningkatan. Kemudian hasil tesnya juga, saya memberikan ulangan kepada anak kelas 12 IPS itu 3 KD, termasuk anak ini. Nah, 3 KD. Nah, uniknya beda Pak Bu, karena saya mengkonstruksi tidak sama dengan anak yang, kalau anak yang lain kontekstual misalnya dalam dimensi 3 atau 5, saya angkat apa? Gunung Padang dengan sekian kilometer. Wah dia langsung kaget, oh Pak ini Gunung Padangnya, dia tahu Gunung Padang. Wah, dia langsung hajar saja. Nah visualisasinya dia dapat. Kalau yang lain kan biasa Limas gini.
kemudian kubus. Nah, saya arahkan ke bangunan-bangunan zaman Lemuria. Nah, seperti itu Pak Bu. Kemudian ada istilah dorpal. Pokoknya materi kontennya itu sedikit lain. Nah, saya ajak ke bahasa-bahasa yang dia mengerti. Terus pertanyaannya, apakah soalnya dalam bentuk bahasa Lemurian? Nah, saya nggak bisa. Tapi saya memberikan kesempatan, silakan kamu rumusnya mau Lemurian, rumusnya saja. Tapi kalau jawabannya ya harus laten, kan Bapak harus meriksa. Tidak mungkin saya harus mengikuti itu. Nah gitu maksud saya, ya silakan terserah. Penting hasilnya dapat sekian. Nah itu ini hasil data ulangannya, saya buat dalam bentuk diagram seperti ini Pak Bu, ada suatu progres di sini. Nah seperti itu. Nah ini barangkali dokumentasi kegiatannya Pak Ibu yang saya pernah lakukan. Ini kekurangannya apa? Tadi saya analisa memiliki penampilan yang unik. Mungkin kalau penampilan sih bukan kekurangannya Pak Bu, itu sudah dari sananya mungkin. Tapi ini dalam konteks lain lah gitu. Artinya membuat orang lain, aduh iya mah istilahnya itu apa, piolok-oloken gitu dari casingnya juga. Dan dia gerakannya lamban Bu. Makanya olahraga dia mah orang lain olahraga dia di pinggir saja. Kemudian senang dalam kesendirian. Nah ini Pak Bu. Ini di kelas. Dia duduknya di depan. Nah disinilah tugas guru atau saya pribadi memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya. Istilahnya tolong kita sampaikan ke anak-anak bahwa kalian itu di sini berbeda ragam, karakter berbeda, satu sama lain saling hargai. Contohnya yang ini. Jadi jangan merasa iri ya, sepakat ya apa nggak apa-apa. Ya saya taruh di depan aja nih, karena dia inginnya di depan. Tapi alasannya apa? Ya biar ngerti Pak. Kemudian ya dan dia pengen dari sebelah kanan. Makanya dia itu menulis senangnya dari kanan Bu. Saya nggak ngerti. Memang dalam Lemurian tulisan itu tulisan yang baik membawa kebaikan itu udah dari kanan seperti Al-Quran. Arab dari kanan. Kalau dari kiri itu budaya-budaya apa istilahnya itu Atlantis. Kita kan mengenal kemarin film apa itu Atlantis ya. Atlantis ya. Nah kalau dia dari kanan, katanya ada suatu gelombang atau apalah menurut dia yang dia baca. Tapi intinya saya tidak masalah. Mau dari kanan dari kiri terserah dia mau gimana. Nah kemudian kelebihannya, nah ini Pak Bu. Nah kelebihannya hasil tes IQ. Nah ini saya bawa ini ke psikologi. Jadi kalau ibu bapak penasaran, baik untuk anak ibu bapak sendiri, jadi dalam arti kita boleh kali-kali dong mengecek anak kita kelebihannya di mana, kelemahannya di mana dan sebagainya. Nah, saya bawa ini, kemudian, nah ini foto dia sering ngelayap ke ruang guru, bercerita aja dia. Ini ke ruang guru, atau ruang guru itu ya jadi tempat dia untuk menceritakan. Ya guru macam-macam, ada yang respect, bahkan ada yang menganggap anak teh ya terada kurang ya, apa istilahnya itu kurang waras atau gimana gitu, bercerita aja gitu. Nah ini dia juga suka ketemu temennya Pak Bu, dia berkeliling aja ini saya. Nah juga ke guru juga ini. Nah ini hasil Pak, menerangkan bahwa anaknya ada Asperger's. Jadi saya harus punya dasar, apalagi apa istilahnya itu diikut lombakan. Dari mana saya mengatakan ini anak? Karena saya bukan guru psikolog, makanya saya bawa ini tentang dasarnya gitu ada. Jadi lebih kuat secara legalitasnya. Nah ini ibu bapak istilahnya ini kegiatan dia ini lagi kalau tidak salah lagi menunjukkan tentang lemurianya kepada saya. Ini awal-awal kalau tidak salah. Awal-awal. Jadi dia ingin diperhatikan. Nah, ini kebutuhannya apa? Butuh perhatian, kesempatan menulis tulisan lemurian dalam pelajaran matematika. Nah, maka ini kan statistik menghitung rata-rata atau median. Dia tulis dalam bentuk bahasa lemurian. Ya silakan. Gak apa-apa, ya silakan. Saya tantang, silakan lemuriannya, silakan latennya. Dia dua-duanya tulis. Saya kan nggak ngerti yang ini, tapi yang latennya saya ngerti. Nah, ini juga sama. Nah, ini tulisan dia Pak Bu ini. Nah, ini lemuriannya dia tuh. Nah, ini dia senang-senang sekali. Nah, jadi solusinya apa yang saya lakukan? Memberikan kesempatan dalam mengeksplor budaya lemurian, ya silakan dia eksplor, ya silakan. Memberikan kesempatan menuliskan tulisan lemurian dalam pelajaran matematika, memberikan bimbingan khusus. Ini bimbingan khusus Pak Bu. Ini. Nah, ini dia lagi nulis di ruang kantor kalau tidak. Nah, ini adalah teman-temannya. Secara casingnya ini hampir sama. Ini bisa dikatakan yang apa istilahnya itu anak yang sedikit apa slow learner. Tapi pada dasarnya mereka kalau kita sentuh, saya gunakan anak ini. Kenapa? Dia kemampuannya ngomongnya ya lebih dari kita. Ya makanya ini dia fokus aja ini anak-anak ini gitu. Ya. Lucu-lucu ini kelas 12 IPS lagi. Dia mau aja ini. Nah, gitu.
Nah, itu yang apa istilahnya yang telah saya lakukan. Nah ini juga saya mau wawancara kepada anak di mana ini ke DP, Bu, wawancaranya ini dalam hal apa istilahnya membimbing juga di kelas, melihat memantau, nah, seperti itu. Dan satu hal lagi Pak Ibu, ini udah berakhir. Satu lagi yang terpenting adalah ternyata anak ini, Ibu Bapak mungkin tahu istilah dejavu ya. Saya juga baru baru tahu apa itu dejavu. Dejavu itu adalah kecenderungan, dejavu itu adalah kecenderungan fenomena seolah-olah kita itu telah mengalami kejadian itu. Mungkin Ibu pernah mengalami, oh saya kok pernah ya ini di mana ya? Saya pernah ya ini di mana? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Hanya frekuensinya jarang, lama, atau kapan. Kalau anak ini Pak Bu setiap hari dia bilang, Pak saya itu dejavu setiap hari. Apa itu dejavu? Nah, dia bilang, saya itu tahu Bapak, hari ini itu sudah saya alami Pak, jauh-jauh hari sebelumnya. Loh, masa? Iya, saya ke SM6 juga saya tahu Pak. Atau enak dong, besok misalnya kalau mau ketabrak sama angkot, kamu sudah bisa menghindar dong. Enggak sih Pak, jadi tidak kebuka, tapi kebukanya pada saat terlaksana, oh iya ini juga pernah. Oh gitu, saya pikir kayak indigo bisa melihat ke depan, atau enak dong kalau gitu, bisa selamat, artinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Itu pun kan mungkin Ibu Bapak coba apa itu bisa aja tentang konsep dejavu itu seperti apa. Nah barangkali itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan untuk sharing konten yang tadi tentang inklusinya, karena waktunya juga mungkin hampir apa, tapi insya Allah tergantung dari moderator apakah kita masih bisa lanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ibu Naning, silakan Bu Naning. Aduh mohon maaf Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ini Allah, tukang itu obat Bu ilmu Naning. ilmu baru ya Pak ya. Saya baru tahu itu ya. Mungkin memang untuk menjadi seorang pendidik itu Ya, memang harus peka begitu ya. Jadi ya guru itu. tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mendidik tentunya Ya, harus pakai hati, harus nah peka. itu Mungkin betul. begitu ya Pak ya, peka Ya, terhadap ya keadaan sepakat. anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang Ya, saya banggakan, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, angkat tangan, tinggal diklik tombol angkat tangannya. Kemudian boleh lewat chat, boleh langsung dinyalakan speakernya apabila ada hal-hal yang ditanyakan tentang sindrom yang dihadapi oleh salah satu peserta didik dari Pak Yayat ya, sindrom Aspergia begitu ya. ya sino Asperger. Ya silahkan, boleh raise hand, boleh lewat chat, boleh langsung dinyalakan aja speakernya, tanpa harus menunggu saya unmute, boleh. Kemudian link presensi sudah berkali-kali kami kirimkan, bagi yang belum mengisi silahkan diisi. Oke, apakah ada pertanyaan tentang materi kita malam ini? Ini menarik ya, karena ini berbeda dari yang lain. Waalaikumsalam, silakan Pak. Assalamualaikum, saya Nizar, Bu. Oh iya, silakan Pak Nizar, silakan Pak Nizar ya. Pak Yayat, Ya, siap Pak Nizar. hatur nuhun, terima kasih ya informasinya nih, sangat-sangat ruas saya. Saya nggak bisa berkata-kata, terus nggak bisa bener aslinya. Awalnya pas saya lihat playernya dari Bu Nining tadi, apa ini nggak kebayang awalnya, nggak kebayang apakah ini materi pelajaran apa gitu, terus ya teh nulis huruf atau kumaha kan, kalau kemarin ada speak to text ya. Ya, gitu bukannya pas ditinggali, wah ya ternyata sangat amazing, dan mungkin tidak langka ya, 1 dari 1000 guru mungkin yang bisa melakukan seperti Pak Yayat ini. Ya, tapi mudah-mudahan bisa juga sebagai motivasi buat kita Bapak Ibu, Pak Yayat ya, motivasi buat saya pribadi juga sebagai mungkin guru-guru yang muda, jadi ada ilmu baru mungkin ya. Saya sangat
alhamdulillah sekali gitu ya bisa ikut materi, ikut acara PCT ini ternyata banyak sekali ilmu, bukan cuma masalah PCT-nya saja gitu kan, tapi di luar itu juga kita dapat ilmu baru yang sangat-sangat mungkin tidak akan dapat nih dari luar gitu. Mungkin Payat juga akan sulit nih kalau misalkan dengan tidak ada fasilitas ini mungkin Payat Iya, untuk betul, share betul. seperti ini rada. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini, alhamdulillah saya sangat-sangat ya alhamdulillah lah. Nah ini juga Payat Yap. sebenarnya saya juga punya siswa Ya. seperti Gimana, Pak? ya mungkin saya belum terlalu diteliti juga anak ini seperti apa, tapi kecenderungannya mungkin hampir sama. Kecenderungan hampir sama, dia punya sikap menyendiri gitu. Terus memang kalau dari segi akademik, kalau yang saya dari materi saya saja pasti paling akhir gitu, dan pasti nggak semaksimal yang lain gitu. Nah tapi dari masalah proses, kalau untuk prosesnya mungkin saya rada sulit karena dari basically saya ini bukan dari pendidikan, saya dari teknik. Ya. Jadi orang teknik kan kecenderungannya Pak lebih cuek ya Pak ya. Malah bisa disebut juga kalau orang teknik itu seperti orang yang autis juga. Karena saya pribadi kata istri saya saja gitu, si apa kalau udah di depan komputer enggak sesuai itu wow jeung sasaha jika orang autis. Pak, aduh. Nah kayak gitu. Kalau dari secara ini emang orang teknik seperti itu ininya gitu, basicnya. Nah mungkin bisa, alhamdulillah nih ada beberapa info juga. Mungkin bukan hanya apa ya, saya ini aja ingin menyampaikan ini aja. Alhamdulillah. Terus saya juga insya Allah lah mudah-mudahan ada kesempatan untuk meneliti si anak ini, kumaha yeuh caranya gitu kan. Tadi udah ada ilmunya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Hatur nuhun Pak, sanes pertarosan namanya. Tapi Pak, Terima kasih. Bu Naning, boleh langsung Mangga Pak Yayat, hatur nuhun Pak Nija. Pak Yayat sebelum dijawab ini ada dari Bapak Akon Markoni. Ya, mohon ditampilkan slide ke-7. Tapi mungkin Pak Yayat nanti akan bagikan PPT-nya ya ke grup besar ya. Oh iya. Insyaallah. Mangga Pak Yayat. Nah tadi menyikapi yang tadi, itu salah satunya sindrom Asperger. Jadi Bu, saya buka kartu aja deh. Berapa sih kosnya untuk kita ke psikolog? Ibu tanya-tanya. Jangankan untuk anak orang lain, mungkin untuk anak ibu sendiri juga kan, ibu bapak mau mencoba-coba silakan, kan bagus. Kita melihat perkembangan anak ini kok ini gini, karakternya begini, kan kita bisa ngarahkan. Itu sekitar, kalau untuk anak peserta itu sekitar antara 250 sampai 300 kita bisa untuk satu orang. Itu kalau mau di luar langsung. Tapi kalau ada kerjasama dengan sekolah kayaknya ada. Nah, ada lagi Bu, istilah anxiety. Bu Naning tahu anxiety? Belum. Nah, anxiety itu Pak Bu, anak-anak ada yang suka cemas yang luar biasa itu. Anxiety. Ada beberapa karakter anxiety. Ya, yang lebih populer apa anxiety? Fobia ibu bapak yang lebih populer itu anak-anak cucunguk sieun. Anxiety tapi kelainan psikologis yang harus diantisipasi. Gimana caranya untuk anxiety yang cemas yang kayak gitu? Misalnya anak cemas pada kecoa, pertama kasih gambar kecoanya. Yang kedua, coba raba-raba. Jangan yang asli, gambarnya dulu. Sampai ke yang asli sedikit dekat. Itu treatment-nya itu. Nah, ada juga yang memang kebanyakan kalau di sekolah-sekolah formal paling anak yang slow learner, hiperaktif, yang nakal atau apa. Rasanya mereka anak-anak baik, hanya memang kurang tersentuh sisi perhatian. Karena saya yakin pada dasarnya semua manusia itu adalah memiliki rasa ingin diperhatikan dan rasa ingin istilahnya sedikit pujian atau apresiasi. Nah seperti itu Ibu Bapak. Nah, itu untuk tambahannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita coba keluar dari sisi psikologis anak itu. Bagi anak yang broken home atau yang Pak Nija tadi sampaikan, mungkin itu anak-anak yang slow confident, yang tidak percaya diri, dia inginnya adalah sendiri, nyamannya sendiri,
seperti itu. Nah gitu kan, itu kita harus masuk seperti apa yang ingin dibutuhkan oleh anak itu gitu. Gimana ini Bu Nani ditampilkan lagi yang slide ke-7 bentar ini. Mangga Pak, dari Pak Akon boleh, mungkin beliau ada yang ingin ditanyakan juga. Sambil menunggu Pak Yayat share kontennya, Bapak Ibu yang belum absen, hanya mengingatkan silakan absen. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui chat, boleh raise hand, tinggal diklik gambar raise hand-nya, boleh langsung dinyalakan speakernya. Jadi mungkin ini tidak hanya buat Pak Nijar, ini ilmu baru saya pribadi juga. Ya kadang tadi Pak Yayat bilang betul ya, kadang kita harus seimbang memberikan reward dan punishment terhadap anak. Jadi kita bangun sisi positif dulu, kita lihat dari sudut pandang yang positif dulu setiap perilaku anak gitu, sehingga anak punya rasa dihargai, mungkin begitu, diperhatikan, mungkin itu yang mungkin yang utama bagi seorang guru untuk membangun kepribadian anak. Silakan Pak Yayat ini ya Pak Yayat ya, slide 7. Ada Bu, ada nggak ini muncul. nampak nggak slide? Ada. Yang ini Pak Akon atau yang mana? Yang Pak Akon? Iya, slide 7 beliau mintanya. Oke. Iya, udah masuk, udah. Oh, udah. Terima kasih masuk. Bapak. Iya. Mungkin ada pertanyaan sama-sama. Pak. Ini sebetulnya Pak, ya, bagi saya nih yang jadi pemikiran, jadi tidak hanya anak yang berbeda seperti apa yang Bapak ceritakan, ya. Tapi yang saya alami anak yang yang pintar, boleh dibilang begitu, itu pun perlu perhatian khusus sebetulnya Pak. Yang apa Pak? Yang pintar Pak. Yang pintar gitu. Yang pintar. Iya, pintar boleh dikasih yang pintar itu pun harus ada perhatian khusus, karena yang saya alami juga Pak, kadang-kadang sesudah usai dia bekerja tahu juga yang lain. Betul Pak. Itu saja Pak. Ya betul Pak Akon, memang pada dasarnya inklusif ini seperti dua hal yang kontradiktif dalam arti menangani anak yang di bawah, kemudian menangani anak yang upper, yang low, yang high. Itu sebetulnya. Makanya kita mengenal ada istilah anak yang ini anak-anak Excel loh, akselerasi. Tapi jangan salah, anak-anak Excel kadang-kadang, tapi nggak tahu benar atau enggak, itu proses sosialisasi dengan kawan-kawan atau yang lainnya agak sedikit berbeda dengan anak yang normal yang wah serba betul-betul tanpa lintas batas mereka untuk bercengkrama dan sebagainya kayaknya gitu. Betul. Itunya lebih otak kirinya lebih dipus, itu tentang logikalnya aja, itu anak yang sisi behaviornya itu, sikap itunya kayaknya kurang terasa. Terus usianya juga seiring perkembangan mentalnya juga, mereka terkadang anak 5 tahun sudah, karena memang prosesnya seperti itu. Tapi itu di luar kita lah. Tapi di kelas saja Pak. Kenapa? Makanya kita ada anak yang bagus, kita kasih pengayaan. Ada yang remedial, ada yang pengayaan. Itu pengayaan untuk anak-anak yang sudah memang melewati seperti itu. Betul, saya sepakati. Bukan hanya yang di bawah, tapi yang atas juga. Hanya disinilah saya pernah bertanya ke pihak itu, ini tes seperti apa ya, lepas tanggung jawab. Ini sekolah ini tunjuk menjadi pendidikan inklusi, sekolah inklusi, tapi mana gurunya, mana atau apa dan sebagainya, itu suatu hal yang memang harus kita bareng-bareng. Tapi saya informasikan, apabila ibu bapak ingin mengetahui tentang inklusi atau apa, ada Pak yang disebut dengan pusat center kalau tidak salah. Saya kenal baik dengan ketuanya Pak Rohimat, orang Ciawi kalau tidak salah. Nah, dia pemenang kedua nasional. Makanya saya berguru ke dia, gimana nih cara, kita coba diskusi sambil mencoba membuka mandala. Ternyata banyak sekali karakter anak yang, atau Bapak Ibu dengan visit ini, Bapak Ibu kan sudah bisa membuat Google Form ya, Google Form Ibu Bapak. Coba deh nanti tahun ajaran baru buat suatu angket, kita sasar buat pertanyaan-pertanyaan seperti mulai dari apakah kalian tinggal dengan orang tua, adakah tinggal dengan orang tua, nanti kita dapat anak yang broken home, anak yang ini, itu jadi sebagai dasar kita dalam pembelajaran Pak. Ada sedikit ya nih anak ini begini, itu bisa loh Google Form langsung, anak kasih linknya, isi langsung. Oh kita sampai runut dapat
Oh anak yang berkonfum ini. Oh anak yang tinggalnya tidak dengan orang tua atau si ini. Oh anak yang ditinggal sama orang tuanya karena meninggal atau apa itu. Waduh itu sebagai bahan loh ke depannya. Jadi kita mengajar betul-betul tidak akan cepat naik pitam ketika melihat anak maneh teh ieu teh luncatan wae tapi tetap oh anak ini paingan berkonfum paingan. Insya Allah kita akan semakin semakin arif lah saya yakin karena kita melihat mereka itu adalah anak-anak yang betul-betul Nah, beda. Kalau dengan tidak dibagi dengan itu, kita taunya kamu harus bisa materi ini. Ini gue tadi akhirnya kan kita naik hitam. No anak itu, ya juga anak kamu harus tetap kita. Itu Bu Nani, Baik, baik Pak Yayat, terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mengingat waktunya sudah pukul 8:34. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh mungkin satu pertanyaan. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin Pak Yayat akan memberikan closing statement untuk sesi ini. Kemudian kayaknya sudah tidak ada Pak Yayat ya. Ini chat juga saya periksa sudah tidak ada. Boleh Pak Yayat langsung memberikan closing statement, Bang. Baik Ibu dan Bapak, karena ini sebagai momen terakhir saya, Bu Naning dan Pak Yana menyapa Ibu Bapak di kegiatan ini, karena nanti hari besok tidak bisa seperti ini lagi. Saja ini saya tampilkan lagi moto tentang yang saya lakukan. Satu orang hebat bisa menghasilkan banyak karya terbaik, saya yakin Ibu orang-orang karya-karya pasti akan baik. Jadi jangan sampai ada kita ini adalah guru yang luar biasa, tapi jangan sampai biasa di luar ya Pak Bu gitu. Penting guru luar biasa. Nah, tapi guru yang baik insya Allah dia akan menghasilkan ribuan orang. Nah, berkreasilah tiada henti, kita cerdaskan anak ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita sekarang atas izin Allah kita bisa mengikuti visit 6 ini. Tadi benar Pak Nijar sampaikan, yang terpenting adalah ini suatu momen, suatu kebijakan pemerintah, adanya WFH, kemudian Pemprov Jabar mengadakan visit ini, betul-betul kita manfaatkan. Saya yakin hikmahnya sangat besar, minimal kita menjadi melek IT saja. Dan yang terakhir saya sampaikan wilujeng melaksanakan ibadah saum Ibu Bapak, mudah-mudahan ibadah kita nanti dengan jadilah guru yang punya istilahnya semangat untuk mengabdi, semangat untuk mencerdaskan anak-anaknya. Insya Allah satu hal, kadang kita melihat anak teh nilai teh jelek 10 20 tapi KKM-nya harus 80, kasih saja Pak 80. Kalau saya prinsip begitu, siapa tahu dengan nilai 80 bisa merubah hidup anak lah, saya yakin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya selaku moderator, saya akan sedikit mengambil ucapan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan dalam hati agar tidak lelah hatimu. Mohon maaf apabila ada yang benar. Semua kebenaran itu milik Allah. Kalau ada yang salah, maka kesalahan itu adalah kekurangan saya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya serahkan ke Pak Yana selaku pemilik room. Terima kasih pada Pak Yayat sebagai narasumber. Saya ucapkan terima kasih telah menyampaikan luar biasa. Bagi saya juga jadi ilmu. Pak Yayat, terima kasih atas sharingnya. Demikian Bapak Ibu, di room ini kegiatan sehubungan waktu sudah menunjukkan jam 20.37. Tinggal beberapa menit lagi room akan selesai Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang baik.
Sekian dari saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Ayana saya mau ngisi Hatur Pak nuhun sadayana. Halo, Pak Akon, Yana, ya. Bu Erli, Bu Inang, Pak Harya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ibu Mega, Pak Nizar, Bu Piti, Pak Saipullah, Bu Haji. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ibu Haji Yulia, hatur nuhun, tasumping. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Habis ini pakai gelas. Amin. Isi teh. Amin. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Lagi ngisi presisi dulu sebentar ya, semenit lagi. Beberapa detik Oh ya, lagi. silakan Pak. Ini juga saya juga lagi Oh,